Bilang gitu. Bilang aja takut, Ustadz. Jangan nggak usah banyak bacot gitu. Gimana? Ah, Kita diskusi. diskusi diskusi apa tuh? Ya terserah kan itu kan urusan host Iya, itu kan mencari sebabnya temanya tentang apa. ketuhanan Yesus menurut Bible. Nah, Yesus menurut Bible kata Pak Dance tuh. Oh, boleh, silakan. Apa Pak Dance layani Pak Dance? Iya, ya. Ya, saya ingin menunjukkan data-data ya. Yesus menurut Bible. Saya memulai dari Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari Suara pedance ini kecil ya. Oh ya, oke. Mungkin saya lebih Jelas kok, saya jelas. lebih jelas saja. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berdasarkan ayat ini bahwa Yesus melakukan segala sesuatu baik perkataan atau perbuatan itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kepada Yesus. Saya berikan contoh begini. Ketika Yesus berbicara tentang keadaannya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yang berbicara itu sebetulnya adalah roh yang ada di dalam Yesus. Ya. Jadi di sini berdasarkan fakta yang ada, Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi segala potensi yang ada kepada Yesus adalah berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi di sini Yesus adalah manusia yang diberikan rahmat, yang diberikan otoritas dari Tuhannya. Oke, silakan ditanggapi. Iya, baik Pak Danse. Ini cukup menarik ya, karena rasa sudah berkali-kali saya diskusi tentang tema ini ya. Jadi ketika Bapak mengutip ya Injil Yohanes pasal 5 ayat 30 itu ya, itu sudah benar ayat itu Pak, bahwa ketika Allah menjadi manusia ya, mengambil rupa manusia ini, maka Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua pekerjaannya itu, semua karya-karyanya itu adalah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Ya. Jadi dia sebagai manusia yang taat, yang tunduk, yang patuh pada perintah Bapa itu sendiri, ya memang itu artinya dia tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Karena kedatangannya itu adalah apa? Ya, itu adalah memberitakan ya kabar keselamatan ya, dan memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib menjadi penebus dosa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ayat yang Bapak kutip itu tadi, itu saya percaya itu Pak. Dan itu tidak pernah membatalkan kealahan Yesus. Itu tidak pernah membatalkan ketuhanan Yesus. Karena begitu banyak ayat-ayat. Terlalu panjang Pak, ini bukan khotbah. Saya langsung... Bapak tadi panjang juga, gimana sih? Oke ya. Pak Ustadz, kemuyut Pak Ustadz. Host, Anda kemuyut. Ini Pak Dance sama Pak Depi ya. Sebentar, nanti saya akan kasihkan waktu. Kalaunya habis waktunya gantian ngomong gitu ya. Yeah. Pak Depi sama Pak Dance, oke? Ya.
Oke, saya lanjut ya. Ya Ya, udah Pak Dance dulu ya. oke. 5 menit cukup. Ya, bentar, bentar, Oke, Ustaz. gini ya. Ya. Sebelum lanjut, Pak Dance, biar dibesarkan nanti biar aku turun nggak apa-apa. Karena Pak Ustaz, teman-teman Tambah, Oh, Muslim baik, juga baik, tambah baik, 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 dibesarkan baik. dulu, Ustaz. Terima kasih. Syukron jazakallah. biar bisa Ustaz, tambah dibesarkan. dibesarkan Assalamualaikum. lagi. Iya, Assalamualaikum. ya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, tambah wabarakatuh. dibesarkan lagi, Ustaz. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya, ya. Nah, gini ya. Saya akan membacakan Yohanes pasal 1 ayat 14 dari bahasa Indonesia. Sesudah itu saya comparekan dengan bahasa Yunani. Ya, nah, gini ya. Kalam ini Yohanes pasal 1 nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, kata kalam itu dalam bahasa Yunani logos, ya. Logos firman Allah dan searah dengan kisah para rasul pasal 1 nomor 1. Di situ ada logon, ada logos. Strong number mengungkapkan itu adalah buku catatan. Jadi logos itu adalah kalam atau firman-Nya Allah. Kalau kita paksakan kata menjadi, maka yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya Allah, bukan Allahnya. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua, ya, manusia itu sebetulnya salah terjemahannya. Yang benar adalah sak atau daging, ya. Sak atau daging. Itu kedua. Dan ketiga, kata menjadi dalam bahasa Yunani adalah egeneto. Egeneto artinya nampak atau diberikan. Ini memiliki pengertian firman itu diberikan pada daging itu sendiri. Oke, mari kita menggali dalam bahasa asli. Nah, ini disebutkan ya. Oke. Ya, dalam bahasa Yunani kai logos sart egeneto. Nah, saya telah sebutkan tadi logos itu adalah perkataan Allah, ya, bukan Allahnya sendiri. Lalu kata sart kita klik strong number-nya. Nah, muncul pengertiannya adalah flesh, daging. Jadi bukan manusia, kalau manusia anthropos. Lalu kita selidiki lagi ya. Kata egeneto, ini kan disebutkan ya, firman telah menjadi manusia. Itu terjemahan terlalu bebas. Kata menjadi dalam bahasa Yunani egeneto, ini egeneto. Kita klik strong number-nya, nampak arise ya, arise artinya ya, kelihatan, nampak. Ini menunjukkan bahwa firman-Nya Allah itu ada atau nampak pada daging. Lalu pengertian kedua be assembled. Be assembled artinya ya dipasang. Firman-Nya Allah itu ditaruh kepada daging. Jadi kalau menerjemahkan itu searah dengan teks asli ya, bukan manusia. Oke. Mari kita melihat dalam bahasa Indonesianya keseluruhan. Jangan hanya membaca pada bagian pertama. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita. Nah, yang tinggal di antara kita itu sebetulnya kalam itu. Kenapa? Karena pada saat firman ini ditulis ya, Yesus sudah ada di langit. Ya. Lalu kita baca terus. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Nah, Anda perhatiin kemuliaan yang diterimanya. Apa kemuliaan itu? Kemuliaan itu termasuk kalam itu. Artinya di sini daging itu menerima kalam, menerima firman, bukan kalam menjadi manusia. Ya, tetapi kalam itu ada pada daging itu sendiri. Oke. Masih berlanjut. Ya. Saya gali juga dalam bahasa asli. Yohanes pasal Semenit 1 lagi ini nomor Pak 1. Dance. Waktu Bapak saya semenit lagi. Oh ya, semenit lagi. Oh ya. Oke Pak, tolong dibaca ini Pak ya. Bahasa Yunaninya bisa Pak? Anda ke mute. Nah, tuh ditantang baca tuh. Pendeta. Pak Pendeta Devi, mute.
baca katanya. Ayo. Bentar Pak Dance, bentar Pak Dance. Eh, Pak Depi, Anda disuruh baca tuh, ditantang Pak Dance. Silakan Pak Iya, Devi. Pak Danse, kalau bahasa Yunani Pak saya tidak bisa baca Pak. Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya. Oh. En arke en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Nah, kalau kita perhatiin, kita selidiki melalui strong number, kata logos ini ya adalah firman-Nya Allah. Nah, kita ya melihat pada bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini di sini disebutkan Theos and Hologos. Di sini diterjemahkan Pak Dance, Tuhan adalah tulisan. waktu Bapak habis Pak. Waduh, Pak Depinya sekarang gilirannya 5 menit lagi dia. Gantiannya. Oke? Biar teratur. Silakan Pak Depi. Iya, baik. Pak Danse tadi mengutip Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi saya kurang apa ya? Apa itu mengerti apakah benar-benar Pak Danse ini apa nama itu mengerti yang namanya bagaimana cara menerjemahkan ya bahasa Yunani itu dengan baik ya. Jadi dibaca-baca aja soalnya saya tidak sok-sokan di sini, artinya bahwa saya tahu bahasa Yunani. Tapi nanti saya uji nanti gak apa-apa. Oke. Iya Pak Danse, karena ini Anda tadi mau membantah. Besarkan saya Pak Ustadz. Anda tadi membantah ya Yohanes 1 ayat 1 ini. Artinya Bapak mengatakan ini hanya sebatas apa namanya itu perkataan Allah ya. Jadi ini Pak ya. Saya bacakan Yohanes ini. Yohanes 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya ini ya merujuk kepada kekekalan, di mana ya bahwa sang firman ini ada di dalam diri Bapa, di dalam kekekalan, ya satu hakikat dengan Bapa. Artinya sang firman di sini adalah merujuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, bukan seperti yang Bapak kutip tadi di mana itu di Kisah Para Rasul 1 ya, firman yang menjadi buku ya, tetapi ini adalah merujuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal. Makanya ya firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, artinya satu hakikat, satu keberadaan, satu dalam penciptaan, satu dalam kuasa dengan Bapa. Firman ini, sang firman ini. Ya, makanya firman ini terlibat dalam penciptaan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang Pak, ya, menurut Pak C, ya, firman ini, ya firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 ini, menurut Bapak ini ciptaan atau pencipta, menurut pemahaman dari Pak Danse? Itu pertanyaannya, ya. Coba nanti Bapak jawab ini, firman ini di sini pencipta atau ciptaan? Nah, jadi Pak, ya kepercayaan kami, pemahaman kami mengenai sang firman ini, yaitu Allah itu sendiri. Makanya jangan lupakan Pak, kalimat terakhir ini, ya, dan firman itu adalah Allah, ya.
Apa arti kata Allah ini? Merujuk kepada Sang Ilahi, Sang Pencipta, Sang Sumber itu yang mengadakan segala sesuatu. Ya, makanya Yesus ketika dia berkata di Yohanes 10 ayat 30, ini pernyataannya. Bentar ya. Ya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa ini? Satu dalam hakikat. Ya. Satu dalam kuasa. Satu dalam penciptaan, satu dalam kehendak, dalam rencana. Ya. Jadi makanya ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, karena firman ini tadi tak terpisahkan dari Bapa. Tetapi di dalam Bapa itu ada firman itu. Ya. Nah, jadi kira-kira itu Pak. Jadi pertanyaan saya sama Pak Danse, ya, menurut apa Yohanes 1 itu firman di sana ciptaan atau pencipta? Silakan Pak. Oke ya. Oke. Saya langsung saja balikan ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya dalam bahasa aslinya. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Lain menerjemahkan awal pertama adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan alam, firman itu adalah Allah. Ternyata pada kalimat terakhir di sini disebutkan ya Theos and Hologos yang diterjemahkan ya Tuhan adalah Logos. Logos itu adalah tulisan. Jadi di sini lain menerjemahkan terbalik. Logosnya dia taruh di sini, Theosnya di belakang sehingga firman adalah Allah. Padahal di sini ya diterjemahkan yang benar Theos and Hologos. Tuhan adalah Logos. Logos ini adalah firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, Anda akan saya tunjukkan dalam penyelidikan melalui strong number. Ini. Nah, kita melihat di sini keterangan yang terakhir yang lain terjemahkan firman adalah Allah. Pada dasarnya di sini Theos emi hologos. Tuhan adalah ya ilmu atau komunikasi. Nah, kita klik kata logos ini, maka muncul di sini ya communication, concerning, doktrin, komunikasi. Nah, dan ajaran. Jadi di sini firman bukan Allah tetapi ajaran ya, berdasarkan penyelidikan bahasa asli. Oke. Kalau Anda tidak percaya, saya punya Bible ini ya. Bible ini searah dengan bahasa asli. Ya. Oke. Perlu diketahui dalam Bible itu ciri khasnya kalau ditulis huruf besar Allah, maka A huruf besar itu adalah sesamaan yang benar. Kalau ditulis A huruf kecil itu adalah dewa. Mari kita melihat di sini. Pada mulanya firman itu ada, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Nah, di sini Allah huruf kecil. Firman itulah suatu Allah, Allah huruf kecil ini. Ya. Waduh, buram ya, tidak kelihatan. Nah, ini. Ya. Firman itu adalah suatu Allah huruf kecil. Nah, ini. Jadi ini adalah ya sifatnya Allah. Mari kita melihat. Di sini ada catatan kaki, ya bintang lalu C. Nah, ini merujuk kepada catatan kaki. Kita turun ke bawah. Catatan kaki di sini merangkan atau ya bersifat ilahi. Jadi firman itu ternyata sifatnya Allah, ya. Tulisan ya dalam bentuk buku atau ya komunikasi ajaran yang tertulis. Nah, sekali lagi saya katakan ya, lain menerjemahkan terbalik. Ya, saya ulangi supaya Anda mengerti. Nah, lain menerjemahkan firman adalah Allah. Tetapi yang sebenarnya ya di sini ya disebutkan Theos and Hologos. Tuhan adalah
firman, ya, bukan firman adalah Allah. Jadi terbalik terjemahnya. Ini menyesatkan banyak orang ini, Pak. Ya, itulah sebabnya di sini Yesus menerima firman. Ya, setara dengan Yohanes 17 nomor 8, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, Pak, saya ingin tunjukkan ya Pak ya, supaya Anda lebih cerdas melangkah. Saya menggali justru dalam Bible Anda, ya, supaya Anda lebih mengerti, ya. Tapi orang yang telah dibutakan susah, tetap dia membantah. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga, ini. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Ini ada kata, ya, melalui dia. Artinya di sini segala sesuatu dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya. Ya. Jadi pikiran Allah dia keluarkan, dia sebutkan, jadilah. Maka di sini adalah, ya, sifatnya Allah. Firman itu sifatnya Allah, bukan Yesus Kristus. Ini salah besar ini, Pak. Ya, oke. Saya ingin menunjukkan ya sesuatu supaya Anda lebih mengerti. Ya, saya berdasarkan data. Ya, oke. Bapak Dace, waktu Bapak habis pada epi lagi 5 menit. Ya. Ya, baik teman-teman, kita melihat ya tadi ya bagaimana kualitas dari Padanse ini ya ketika mengutip Yohanes 1 ayat 1 ya. Bahkan dia belum menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, tetapi yang ia lakukan apa? Dia lari dari topik pembahasan kita. Dia kutip kitab saksi Yehova di sini. Ya. Itu yang Bapak kutip itulah kitabnya saksi Yehova, Pak. Ya, yang tidak kami akui. Ya. Karena di dalam pandangan saksi Yehova itu, ya, firman itu adalah ciptaan. Makanya dikatakan tadi situ adalah firman itu suatu Allah. Ya, tetapi kalau terjemahan yang benar di sini adalah ya baik di TL dan juga di TB, ini perterjemahan yang benar, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau Padanse belajar diskusi, jawab dulu pertanyaan, Pak, jangan lari kemana-mana. Ya. Karena Padanse di sini mau membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi saya di sini mau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi sesuai tadi ya pernyataan Tuhan Yesus, Bapak belum menyentuh ini ya, Yohanes 30, Yohanes 10 ayat 30. Bapak belum membahas ini, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Ya, satu dalam hakikat, satu dalam keberadaan, satu dalam penciptaan, satu dalam kuasa. Makanya kita kembali tadi ke Yohanes 1 ayat 3 itu. Ya. Yohanes 1 apa? Ini ya. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini apa? Oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya tadi saya bertanya sama Bapak, menurut Bapak ini ciptaan atau pencipta? Tetapi Bapak belum menjawab itu. Oke. Saya kembali. Kenapa saya mengatakan tadi, Bapak? Yesus itu satu kuasa dengan Bapa. Ya. Ini ayatnya, Pak. Yohanes 16 ayat yang ke-15. Ya, tidak ada seorang nabi yang berani berkata demikian. Ya. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Bapa ini adalah merujuk kepada Allah ya. Sang penguasa langit dan bumi. Artinya apapun yang dimiliki oleh Bapa ini, langit dan bumi,
segala isinya dimiliki oleh Yesus sendiri karena dia memang adalah Allah itu sendiri. Ya, karena dia memang adalah Allah. Ya. Jadi silakan nanti Pak Danse, ya, cariin sama saya. Karena sesuai keyakinan Bapak, Yesus adalah hanya nabi. Cariin sampai saya siapa di antara nabi yang kalian percayakan 25 orang itu yang berani berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan ini. Ya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ya. Dan satu lagi tadi pertanyaan saya sama Bapak, buktikan dalam ayat Alkitab bahwa firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 itu adalah penciptaan. Ya. Jangan kutip kitab-kitab yang lain, Pak, yang bukan kitab kami. Ya, itu tadi yang Bapak kutip itu adalah kitabnya Saksi Yehova. Oke? Kami tidak menerima itu. Kami tidak Kristen ya Saksi Yehova itu. Oke, Pak ya? Ini pertanyaan saya, Pak. Silakan. Oke. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Anda mengungkapkan aku dan Bapa adalah satu. Sebetulnya itu adalah satu perintah. Ya, Allah menyampaikan perintah kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan. Lalu kedua Anda katakan bahwa Yesus satu dengan Bapa. Perlu diketahui ya, dalam Bible itu ya, yang satu dengan Bapa bukan hanya Yesus, tetapi murid-muridnya. Apakah yang satu dengan Bapa itu sudah Tuhan? Nah, Anda tidak mengerti yang di sini yang telah saya sampaikan itu adalah teks asli ya. Lalu teks yang dibuat oleh yang dicetak oleh Lai ya. Cuman saya tambahkan memang betul ini ada satu dari Saksi Yehova. Tapi bukan semua. Saya pakai rujukan Saksi Yehova. Perlu diketahui ya, Anda katakan ini ya, mayoritas Kristen tidak akui, tetapi justru Anda yang tidak mengakui ini, namun ya terjemahan ini paling tepat ya, paling akurat berdasarkan teks asli. Nah, Anda mengatakan bahwa apakah firman itu adalah ya Allah itu sendiri ya. Sebetulnya saya telah menjawab berdasarkan fakta di sini. Kita melihat langsung ya. Tahu nggak Anda ya, melalui penyelidikan strong number akan menentukan ya apa sebetulnya firman itu. Mari kita melihat di sini. Ini dalam Yohanes pasal 1 nomor 1 disebutkan pada kalimat terakhir ya, kalimat terakhir disebutkan Theos emi hologos ya. Ini sebetulnya terjemahannya Tuhan adalah ya firman dalam bentuk tulisan atau ya firman yang disampaikan oleh Allah. Kita melihat langsung ya. Kita klik strong number G3056. Nah, apa yang dia sebutkan di sini? Pertama di sini disebutkan perkataan. Lalu dalam Yusek di sini firman itu ternyata komunikasi, bukan Allah. Lalu di sini firman itu disebutkan doktrin, bukan Allah. Jadi Anda mengikuti terjemahan lain yang tidak sesuai dengan teks asli. Saya tadi menggunakan ya 4 kitab ya. Yang satu dalam bahasa asli lalu disertai dengan strong number. Lalu yang kedua Lai. Nah Anda katakan bahwa sepenuhnya saya menggunakan dari Saksi Yehova. Ya saya hanya menyebutkan satu saja. Tetapi Saksi Yehova ini Anda anggap salah, tetapi ini paling benar. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh ini. Anda katakan salah, Anda katakan kitab ini sesat. Tetapi kitab ini justru ya menerjemahkan sesuai dengan bahasa asli. Kenapa? Sini, Yohanes 13 nomor 13. Nah, kalian panggil aku guru dan Tuhan. Dan kalian memang benar. Ini Tuhan. Kata kurios itu Tuhan bukan Tuhan. Ya. Oke.
Jadi ini terjemahannya benar. Demikian juga saya tunjukkan satu terjemahan yang dibuat oleh atau dicetak oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta tahun 2000. Yohanes 13 ayatnya yang 13 ini. Nah, ini dalam bahasa asli ya. Dalam bahasa asli disebutkan hos didaskalos kai kurios atau kyrios. Nah, ketika kita terjemahkan ternyata ya, guru dan junjungan. Kita baca lengkap. Kamu menyebut aku guru dan junjungan ya. Junjungan memang sepatutnya lah demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Jadi jangan lagi Anda menganggap pertanyaan Anda tidak terjawab. Setelah saya menerangkan hal ini, pertanyaan itu sudah terjawab bahwa sesungguhnya ya yang dimaksudkan logos itu adalah perkataannya Allah ya. Oke. Nah, kita melihat ya. Kita melihat pada Lukas pasal 2 nomor 11. Ini kita lihat di sini ya. Lukas pasal 2 nomor 11 ini. Ya, ini saya pakai terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya, ini. Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di sini Waktunya Pak, udah habis waktunya Pak. hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat. Waktunya Pak, Yaitu udah habis Al-Masih waktunya dengan kita. Pak. Jadi di sini seorang lalu disebutkan Al-Masih yang diurapi. Aduh. Pak Yang Dance, diurapi bukan Tuhan, tetapi manusia atau nabi. Artinya yang Bapak diurapi. Dance. Ya. Oke, silakan. Iya, waktu Bapak habis. Nanti Bapak bisa di Oke. kesempatan selanjutnya untuk memaparkan kembali itu ya. Nah, terlalu bersemangat beliau. Silakan. Oke. 5 menit. Iya, baik. Ya, dari tadi pertanyaan saya belum dijawab dengan tegas oleh Pak Danse ya, bahwa firman di Yohanes 1 ayat 1 itu apakah ciptaan atau pencipta, itu belum ada penegasan ya. Oke. Begitu juga ketika saya tanyakan tadi Yohanes 16 ayat 15, siapa di antara para nabi yang berani ya mengucapkan hal demikian seperti yang Tuhan Yesus ucapkan di sini. Ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya. Nah, jadi itu belum terjawab ya. Baik, saya lari ke ayat lain ya untuk membuktikan ya bahwa Yesus ini adalah Tuhan ya. Di perjanjian lama ya 600 tahun sebelum Yesus ini lahir, dia sudah disebutkan sebagai penasihat ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di mana ayatnya? Yesaya 9 ayat 6 ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kok lari? Kenapa lari Bapak itu? Kepental. Kenapa ini Kepental host? kayaknya. Kepental. Ya kita tunggu dia lah, kita tunggu dia. Gimana itu? Atau Pak Yusupei aja lah. Oh, udah datang dia ya. Oke. Gimana waktu? Jaringan ya. Gini Pak ya. Oke, jaringan. Sebetulnya apa yang saya telah terangkan itu telah menjawab. Apakah firman itu adalah ciptaan? Firman itu keluar daripada ide Allah. Jadi termasuk bagian penciptaan karena firman itu. Iya. Iya, atur dulu Pak Yusupei. Ini kan waktu saya Pak Yusupei. Atur dulu. Iya, biarkan. Gimana dulu, ini? Pak Dance 5 menit. Iya ya. Bapak buka kameranya. Lanjut. Maaf ya, saya ada gangguan jaringan. Saya berada di suatu daerah jaringan kurang. Jadi maklumi. Oke. Lanjut. Iya, baik. Itu nanti kebijakan Pak Yusupei nanti ya, waktunya ya. Gak apa-apa. Iya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu telah disampaikan oleh
seorang nabi yang bernama Yesaya, siapa yang lahirnya? Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini Pak, ya, jadi yang Yesus itu yang dilahirkan oleh Bunda Maria bukan hanya sebatas manusia biasa, tetapi apa? Dia adalah penasihat ajaib. Ya, adakah seorang manusia penasihat ajaib? Tidak ada. Adakah seorang manusia yang disebutkan Allah yang perkasa? Tidak ada. Adakah manusia bisa disebut Bapa yang kekal? Tidak ada. Adakah manusia disebut sebagai Raja damai? Tidak ada. Jadi hanya Yesuslah yang menyandang semua sebutan-sebutan atau gelar-gelar ini. Ya, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Raja damai. Ya, makanya Pak, ya, kalau mau belajar ayat Alkitab ini, jangan hanya membaca doang Pak. Ya, jangan hanya membaca doang. Saya minta sekali lagi penegasan dari Pak Danse, ya, bahwa firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 itu, apakah itu ciptaan atau pencipta? Karena begini, ya, kalau Bapak nanti mengatakan itu adalah ciptaan, saya tanyakan apa nanti sama Bapak di Al-Quran, apakah firman Allah itu adalah ciptaan juga? Tetapi kalau Bapak mengatakan itulah pencipta, berarti kita sudah sama di sini, tidak ada perbedaan. Ya, jadi silakan Pak, ya. Oke. Bapak buktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Oke, tetapi saya buktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, di mana ayatnya lagi bahwa Yesus adalah pencipta? Ya, Kolose 1 ayat yang ke-16. Ini, ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ini Yesus adalah pencipta. Ya, langit dan bumi dan termasuk Padanse ini Yesus yang menciptakan. Yesus yang memberikan kehidupan kepada Padanse ini. Ya, makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus itu bukan hanya sebatas jalan, tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Sumber kebenaran adalah Dia. Dan hidup itu adalah Dia yang memberikan segala kehidupan itu kepada semua manusia. Dia sumber kehidupan itu, termasuk kehidupan Padanse pada malam hari ini, itu dari Tuhan Yesus. Makanya kalau tidak melalui Tuhan Yesus ini, tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga. Ya, tidak ada. Ya, itulah kuasa dari Tuhan Yesus itu, bukan hanya sebatas jalan, tetapi Dia adalah tujuan, Dia adalah kebenaran, dan Dialah yang memberikan hidup itu. Ya, makanya Dia berkata di Yohanes 10 ayat 28 ini. Ya. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini, ya, Yesuslah yang berhak, yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu, bukan yang lain. Hanya Dia satu-satunya, dan tidak ada satupun, ya, manusia dan siapapun yang bisa merebut orang-orang percaya ini dari Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kira seperti itu. Silakan. Pertanyaan Anda sebetulnya saya sudah jawab tadi.
apakah firman itu adalah ciptaan? Dengarkan baik-baik ya. Sang pencipta itu adalah Allah. Firman itu sarananya Allah untuk menciptakan. Nah, kalau tuh Anda paksakan firman adalah ciptaan, ya, yang menciptakan adalah Allah. Jadi firman ini adalah sifatnya Allah, ya. Oke. Saya tunjukkan ya pada Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, ya. Segala sesuatu dijadikan melalui firman-Nya, ya. Jadi sang pencipta itu adalah Allah. Firman-Nya itulah sarana untuk menciptakan. Oke. Nah, selanjutnya segala sesuatu Tuhan punya, Yesus punya. Itu tidak salah. Termasuk hukum yang ada pada Allah, ada pada Yesus, ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah disebut anak artinya dengar-dengaran kepada Bapa, sumber segala sesuatu. Oke? Nah, sekarang kita merujuk kepada Yesaya pasal 9. Anda telah sebutkan tadi ayatnya yang kelima. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini telah lahir, ya. Tidak mungkin disebutkan telah lahir akan datang kemudian. Grammarnya sudah salah, Pak. Lalu saya bacakan. Seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini berbicara, ya, sifat kepemerintahan yang ada kepada raja-raja pada zaman itu. Nah, saya tunjukkan ya. Oke, saya balikan ini kamera ini, lalu kita akan melihat buktinya. Nah, saya bacakan. Di sini ada pada Yesaya pasal 9. Nah, mari kita melihat ya. Anda dengarkan baik-baik ya. Ini. Pasal 1 sampai 39 bagian pertama. Pasal 1 sampai 12 nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Termasuk pasal 9 itu. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini tidak ada hubungan dengan kelahiran Yesus. Mari kita melihat. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Itulah sebabnya disebutkan di situ, hari ini telah lahir bagimu. Ya. Jadi ini ada hubungan dengan di sini disebutkan raja-raja Yehuda. Nah, saya bacakan terus. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Usia. Ya, ini yang telah dilihatnya pada zaman Usia. Itulah sebabnya di situ disebutkan telah lahir bagimu seorang raja. Padahal tapi itu dicocok logi buat Yesus katanya. Itulah kesalahan taksirannya. Ya. Ya, ini Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Itulah sebab di perikop ini nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Pasal di mana? Pasal 9. Ini termasuk pasal 1 sampai 12 itu, termasuk pasal 9 tentang nubuat raja-raja Yehuda. Ya, oke. Nah, kita melihat ya di sini. Ya. Anda mengulang kembali ya 1 Korintus pasalnya yang ke-8 nomor 6. Kita akan mengarah ke sana. Ini ya. Ya. Bagi kita hanya ada satu ilah, ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini Anda tahu ini terjemahan Lai ya, Lai. Jangan dipikir saya pakai Bible yang bukan dari Lai. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, saya lanjut. Ya. Bagi kita hanya ada satu ilah. Ya. Kalau satu ilah artinya Tuhannya Yesus. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan, oke. Yaitu Sang Bapa kita.
daripadanya segala sesuatu berasal, dan bagi Dia kita hidup. Selain itu hanya ada satu junjungan. Nah, ini satu junjungan, bukan satu Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Ya, melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Melalui Dia juga kita hidup. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus menerima firman. Yang dimaksudkan di sini firman itu, melalui firman itu, ya. Bukan berarti Pak aja, ya, Bapak waktunya habis. Sekarang Pak Depi. Nah, Ya, baik. Ketika Bapak tadi yang menanggapi siapa ya? Yesaya 9 yang saya kutip tadi, ya. Bapak mengatakan itu merujuk kepada Hizkia, ya. Jadi saya coba buka ya, bentar ya. Aduh, noise Pak Hos, noise. ya bentar. Ya. Judul perikopnya ini Pak Danse, ya, kelahiran Raja Damai. Ya, kelahiran Raja Damai. Jadi ini merujuk kepada Tuhan Yesus, ya, Sang Mesias yang akan datang itu. Ya, makanya dijelaskan di ayat 6 itu, ya, Raja Damai ini siapa? Ya. Ini dia. Mana mungkin bisa di panggil seorang Raja Hizkia itu menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bolehkah atau pernahkah keluar dari mulutnya Hizkia bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan bahwa dia adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Hanya Yesuslah yang berani mengeluarkan kata-kata seperti ini, yang mengucapkan hal yang demikian. Oke? Pertanyaannya sekarang, ya, apakah Raja Hizkia itu pernah menderita, Pak? Ya, karena bukan hanya di sini, ya, bukan hanya di sini, ya, nubuatan tentang kelahiran Yesus ada di ayat sebelumnya, ya, di Yesaya 7, ya, Yesaya 7 ayat 14, ini ya, sebelum pasal 9 tadi, ya, ada di pasal 7 nubuatan tentang kelahiran Yesus itu, ya, ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di mana ini? Di Matius 1 ayat 23. Ini, ya, ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Jadi sekali lagi Pak, Bapak sudah gagal paham di ayat ini. Ya. Oke. Sekarang saya mau membuktikan sama Bapak, ya, siapakah Yesus ini, ya. Lukas 2 ayat 11, Pak. Ya, saat dia lahir, apa kata ini? Ya, malaikat Gabriel yang menyampaikan kepada gembala-gembala, ya.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, ini adalah kesaksian malaikat. Ya, jadi saya lebih percaya ke perkataan malaikat daripada perkataan Bapa. Oke? Karena ketika Yesus ini lahir, dia disebut sebagai Tuhan. Ya, oke? Jadi Anda mengutip tadi Yohanes 13 ayat 13 itu kata Tuhan. Ya kan? Ini Yohanes 13 ayat 13. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Ini benar ketika Tuhan Yesus mengajar. Aduh, habis waktunya. Oke lah, nanti saya lanjut. Ya, jadi izin dulu Pak Ustaz, saya mau kamar mandi sebentar ya. Sabar dulu ya. Pak Danca sama Pak Devi, kira-kira 1 atau 2 kali lagi boleh bubar kita gitu ya. Mic-nya ketutup semua. Iya, boleh. Tapi saya mau ke kamar mandi sebentar ya, bentar ya. Oke, baik. Sekali lagi habis itu kita bubar. Pak Danca, mic-nya dibuka.